Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arba sifatal kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya atas nama Muhammad Hilmi Rahmatullah selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Rahmatullah Nahdlatul Wathon yang beralamat Dusun Repu Are, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait masalah profil Yayasan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Rahmatullah Nahdlatul Wathon. Yang pertama, kami akan sampaikan, akan bercerita yang berawal dari sejarah berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Rahmatullah Nahdlatul Wathon. Bahwa lembaga tempat kami ini sebelum menjadi sebuah yayasan pondok pesantren, bahwa tempat kami ini berawal dari lembaga yaitu namanya Madrasah Diniyah Sa'adatul Dharain. Berawal dari kegiatan pengajian halakoh, duduk bersila untuk tempat mengaji, belajar Al-Quran anak-anak yang berada di beberapa desa di Sakra Barat. Bahwa Diniyah ini, termasuk yayasan ini, didirikan oleh ayahanda kami Al-Mukarram Tuan Guru Haji Adul Rahmatullah Kia SPDI. Pada awal sejarahnya yaitu mendirikan Diniyah itu pada tahun 1989. Setelah beberapa tahun kemudian, beberapa bulan, pada akhir tahun 1989, setelah adanya Diniyah, dilanjutkan dengan mendirikan sebuah lembaga pendidikan yaitu namanya Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Wathon. Itu disebabkan dari tuntutan masukan yang diinginkan oleh banyak masyarakat di wilayah kami. Kemudian pada tahun 2005 di tempat kami ini mendirikan sebuah lembaga namanya Lembaga Raudatul Atfal atau TK. Yang namanya Raudatul Atfal itu Raudatul Atfal Al-Ma'arif Nahdlatul Wathon. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian kami dirikan sebuah lembaga Madrasah Sanawiyah pada tahun 2012. Pada tahun 2012 kami mendirikan Madrasah Sanawiyah. Sebelum mendirikan Madrasah Sanawiyah, karena banyak sekali masyarakat di tempat kami ini adalah yang kami lihat banyak sekali anak yatim piatu dan terlantar, fakir miskin, dan termasuk banyak sekali yang ingin mondok. Sehingga pada tahun 2010 kami mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Panti Asuhan yang kami berikan nama LKSA atau Panti Asuhan Darul Rahmah Nahdlatul Wathon. Nah, dengan adanya beberapa lembaga, ada Madrasah Diniyah, ada TPQ, ada RA, ada MI, ada MTS, ada LKSA, ada Panti Asuhan, sehingga masyarakat menuntut supaya kita diadakan tempat untuk mondok anak-anak kita untuk lebih fokus untuk belajar agama. Sehingga dengan sebab itu pada tahun 2017 kami langsung untuk mendirikan yayasan pondok pesantren. Kami menghadap kepada notaris supaya untuk dibuatkan akte yayasan lengkap dengan Menkumhamnya. Sehingga pada tahun 2017 itu kami langsung juga untuk mengajukan izin operasional pondok pesantren. Nah, jadi sejak tahun 2017 lembaga yayasan kami sudah berizin, sudah ada notarisnya, sudah ada Menkumhamnya, dan langsung ada izin operasional pondok pesantren yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
Bapak, saudara yang kami hormati, setelah perjalanan beberapa perjuangan itu tentu banyak sekali kekurangan yang kami miliki. LKSA masih numpang di rumah-rumah masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan yang kami kelola di MTS, karena banyaknya siswa sampai 2 kelas 40 siswa, sehingga semua kelasnya banyak yang di-sket, banyak yang di cancel, yang di-sket pakai triplek. Nah, kemudian dengan minatnya banyak masyarakat dan santri-santriwati untuk terus belajar di Yayasan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Rahmatullah Nahdlatul Wathon, pada tahun ini, pada tahun 2025, kami mendirikan lembaga menengah atas atau SMA yang kami beri nama SMA Plus Ihya Ulumuddin. Nah, SMA Plus ini kami akan terima siswa-siswi barunya mulai tahun pelajaran 2025-2026. Untuk sementara ruang yang akan kita pakai untuk belajar SMA Plus ini kita akan tumpangkan. Kita akan numpang bergedung dulu di aula LK atau aula panti asuhan, karena SMA Plus ini baru kemarin keluar izin PBDB-nya dan baru kemarin keluar izin pendiriannya, sehingga pada tahun pelajaran 2025-2026 ini siswa-siswi yang sudah mendaftar dan akan menjadi siswa-siswi SMA Plus ini akan numpang tempat belajarnya di aula, sehingga itu yang sangat kami butuhkan saat ini. Terkait masalah kekurangan tempat belajar, yang pertama, SMA ini belum punya gedung sama sekali, dan untuk sementara insya Allah masyarakat kalau sudah ada bantuan untuk kita akan bangun, masyarakat siap untuk mewakafkan tanahnya untuk tempat kita akan bangun SMA itu. Dan kemudian yang kekurangan kami pada saat ini, karena banyak sekali santri-santriwati yang akan mondok pada tahun pelajaran 2025-2026 ini, sampai saat ini santri-santriwati yang daftar kategori yang akan mondok atau tinggal di pondok pesantren saat ini sudah yang masuk daftar sekitar 22 orang santri-santriwati, baik di tingkat MTS dan tingkat SMA. Nah, sementara kemampuan kami di sini, tempat asrama kami hanya bisa menampung 50 santri-santriwati, sedangkan yang tambahannya ini yang bisa untuk mencakup sampai 100 santri kami belum mampu, sehingga untuk saat ini kami sangat membutuhkan gedung asrama pondok pesantren, dan juga ada beberapa ruang asrama sudah rusak, sudah tidak layak pakai, sekitar 6 ruang. Jadi itu juga mohon bantuannya supaya bisa kami dibantu untuk bisa merenovasi atau rehab asrama ini, karena ini asrama yang paling lama sejak tahun 2000-an, sehingga perlu direhab pada tahun ini. Nah, jadi itu sekilas yang sangat kami butuhkan, dan untuk saat ini kami sedang membangun sedikit demi sedikit tambahan ruang lokal di MTS NW Kembang Are, di MTS-nya, tapi masih dalam tahap awal, masih dalam tahap penggalian cor baloknya. Dan untuk dimaklumi oleh Bapak Saudara, berapa santri yang kami kelola di sini. Yang pertama, di tingkat RA kami mengelola santri-santriwati, jumlah siswanya di tingkat RA Raudatul Atfal atau TK berjumlah 85 orang. Dan kemudian di tingkat ibtidaiyah jumlah santri yang kami kelola sekitar 185
185 orang. Kemudian di tingkat MTS sekitar 150 siswa-siswi. Dan untuk sementara untuk siswa SMA yang sudah berdaftar sekitar 21 orang. Dan total secara menyeluruh santri-santriwati yang kami didik, yang kami bina di Yayasan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Rahmatullah, yaitu 441 orang. Sehingga untuk dimaklumi bahwa 441 orang ini yang tinggal di dalam asrama pada saat ini sekitar 52 orang, dan itu ada yang masuk kategori anak yatim piatu, anak fakir miskin terlantar, dan ada juga yang kategorinya anak mondok yang orang tuanya lengkap, yang selalu menimba ilmu setiap pagi, sore, malam, dan seterusnya. Jadi itu jumlah santri yang kami kelola pada saat ini. Kemudian rencana-rencana program yang akan kami lakukan pada mulai tahun ini dan tahun berikutnya. Yang pertama, yang menjadi fokus program yang sangat dibutuhkan, yang pertama masalah pembangunan. Yang pertama ini untuk MTS, ruang kelasnya sangat tidak mencukupi sehingga kita harus prioritaskan untuk tambah ruang. Dan kemudian untuk SMA Plus ini karena masih numpang, jadi itu yang menjadi prioritas kita pada tahun ini juga, untuk kita bangunkan tempat belajarnya, karena untuk saat ini belum memiliki tempat atau ruang belajar, sehingga itu yang menjadi rencana ke depan untuk kita bangun gedung untuk SMA Plus ini. Dan selanjutnya yang tadi rencana kita untuk rehab asrama karena sudah tidak layak, sehingga itu yang akan kita prioritaskan pada tahun ini. Dan kemudian rencana-rencana program untuk peningkatan mutu, alhamdulillah di Yayasan Pondok Pesantren yang menjadi prioritas kegiatan kita, rutinitas yang selalu aktif, yaitu tahfiz Al-Quran. Itu sudah lumayan, anak-anak kita sudah bisa juara di tingkat kecamatan. Dan juga masalah qiraatul kutub atau pembacaan, cara membaca untuk bisa membaca kitab kuning. Dan untuk yang selanjutnya yang selalu kita programkan yaitu masalah kursus bahasa Inggrisnya. Dan kekurangan kita ini untuk lebih fokus bagaimana menjadi santri-santriwati yang berpikir global, berakhlak lokal, untuk kenal teknologi, karena di tempat kami ini karena sangat pelosok masih kekurangan tentang teknologi, sehingga butuh kita juga bantuan untuk komputer supaya santri-santriwati kita ini mengenal juga tentang teknologi. Itu yang perlu kita programkan, yang perlu kita prioritaskan pada mulai tahun ini dan tahun berikutnya. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Hal-hal yang belum jelas nanti bisa ditanyakan, bisa diperjelas melalui wawancara langsung di tempat kami. Kami tunggu Bapak Ibu untuk hadir, untuk datang ke Pondok Pesantren untuk mengetahui bagaimana keadaan kami di Yayasan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Rahmatullah. Atau Bapak Ibu bisa langsung hubungi kami di nomor 081 997 996 676. Jadi itu saja, mohon maaf jika ada kekurangan atau kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dengan tekad dan semangat kami siap